Itu saya keluar rumah, saya lihat itu bertabrakan saya sama anak-anak yang ngumpul-ngumpul di depan rumah. Iya. Dan sedang asik main gitar. Itu mereka lari masuk ke dalam. Masuk ke dalam, saya bertabrakan itu. Saya bilang kenapa? Itu anak-anak menggetar-getar, ya kan? Menggetar-getar. Saya bilang, aduh kami lihat hantu. Dia bilang hantu. Ternyata usut punya usut, mereka lagi bertiga tuh kisahnya. Itu si Mail, terus almarhum ponakan saya yang saya bertabrakan sama dia, almarhum Saputra itu, kakaknya si Budiman, terus sama si Saril, Saril yang ada juga di situ. Pertama dari sana udah dilihat, kira bola, macam bola, ditendang tuh datang, Nyala. Iya menyala, punya anu tuh kan. Jadi ada orang di bawah situ, si Tono namanya. Dia malah lihat juga tuh, dan dia biasanya juga sakit. Jadi dia tunjuk apa tuh, dia tunjuk dari bawah tuh apa tuh. Sementara saya sudah bilang sini kok. Begitu dia datang dekat dengan nganggapnya gitu, saya baca ayat kursi. Dan dia menurut saya ikut baca. Menurut saya ya. Saya baca, dia baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada satu orang yang saya undang. Ini saya menganggap dia ini sebagai guru. Masya Allah, tabarakallah. Jadi kawan-kawan, dia sudah menjadi guru bagi hidup saya. Dia juga menyandang gelar RT. Nah, dia mengisahkan ada sebuah kisah di dalam hidupnya, yaitu dia berhadapan atau didatangi dengan kepala terbang. Kalau bahasa Kalimantannya itu kuyang, kalau bahasa Balinya itu leak, kalau bahasa Jawa, bahasa Bugisnya itu popo. Nah, jangan berlama-lama, mau dengar kisahnya tentang pengalaman siapakah Ustadz ini? Langsung saja di cerita misteri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya datang ke sini Ustaz karena mendengar ada kisah di balik dari Ustaz Hamid ya, kisah misteri gitu Ustaz. Boleh nggak Ustaz ceritakan pengalaman kisah misteri Ustaz Hamid kepada teman-teman di ARD? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah semoga dari apa yang Al-Fakir sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Setidaknya bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui HRD ini. ARD, Alam Rahasia Dunia. Alam Rahasia Dunia. Berawal anak yang baru menikah. Dengan izin Allah diberkahilah seorang anak yang pada saat itu usia masih hitungan hari, belum sampai 15 hari. Berarti masih merah-merahnya. Merah-merahnya si anak. Kejadian di malam Rabu sekitar jam 10 malam. Saya bersama istri dan anak hendak tidur. Jadi si anak sudah tidur dengan lelapnya. Harim anak juga demikian. Tidur. Anak yang sedang nonton TV karena sudah pengen tidur, jadi saya kasih mati TV-nya. Setelah saya matikan TV, saya nyalakan kipas angin.
kipas anginnya itu menembak arah jendela, bukan arah pintu. Karena saya tidur di arah pintu. Istri di tengah, anak saya yang bayi itu di sebelah kiri. Jadi saya di sebelah kanan, istri, terus bayi jendela sebelah kiri. Jadi arah kipas angin itu dari saya nembak ke sana. Logikanya saja, kalau sesuatu aroma yang kita cium ketika disorong kipas angin yang dari arah kanan, otomatis asal muasalnya gitu kan, arah bau itu pastinya di sebelah kanan. Nah ini tentang bau ini bau apa Ustaz? Bau darah, ya, bau darah. Saya pikir kok bau darah ya, langsung begitu kan. Tapi kok kipas angin ini kan di kanan. Sempat saya buka pintu, tapi kan pintu saya buka kan rumah, dapur di situ nggak ada apa-apa. Selang berapa detik, ya kan, saya tutup, saya kembali tidur. Saya sempat berpikir ini malam apa. Saya pikir kalau malam Jumat, ya lumrah lah, ya kan, umum lah sudah kita mungkin merasakan sesuatu yang gimana. Malam Rabu. Jadi begitu saya tidur, saya hilangkan itu pikiran-pikiran yang aneh-aneh. Saya tidur, tidak lebih dari 10 detik saya rebahkan kepala, saya langsung pejamkan mata. Tiba-tiba anak saya ini teriak. Ini masih bayi. Biasanya Anda perhatikan kalau dia mungkin lagi ataupun kencing, ya, itu dia gelisah dulu. Yang ada suara seperti itu, baru gitu kan. Biasa begitu. Ya, biasa kan anak bayi seperti itu. Kalau ini enggak. Kalau ibaratnya anak bilang tuh dia langsung, oh tolong gitu, bahasanya kayak gitu, tolong gitu. Kayak dicubit lampu. Macam kaget begitu, langsung, oh. Seketika begitu teriak, anak saya langsung terbangun, saya lihat ke sebelah kiri saya, ya kan. Itu dia kan tidur pakai kelambu tuh, anak bayi itu. Ada kelambunya itu kan. Itu langsung terangkat ke atas. Kelambu terangkat ke atas dan saya melihat di situ. Saya kira ular. Karena dia langsung kayak keper begitu. Bukan dia begini, tapi naik begini. Nah, jadi itu terlempar tuh kelambu. Begitu terlempar kelambu, saya lihat setelah jendela saya itu kan, jendela saya itu kan geser gini, macam osin gitu, ya kan, geser gini. Tapi jendela itu kecil, nggak bisa luasnya ya ukuran badan ini aja, jadi kepala bisa muncul gitu. Jadi begitu Ustaz. Begitu saya lihat setelah jendela itu ada terbuka, memang di situ dia asal ular itu, saya pikir ular kan, begini merah-merah hati itu, begini langsung. Jadi saya langsung spontan saya lihat, saya lompat naik keranjang, kan saya tidur di bawah nih, saya naik keranjang, saya langsung buka begini. Nah itu saya lihat ke bawah, itu sesosok anggota tubuh kita lah, kepala, ya kan, dengan rambut yang geribo, ya, matanya merah, ya, dengan gigi yang agak panjang. Saya perhatikan pada malam itu dia mengarah begini, menghadap saya, kayak begitu suaranya, gitu suaranya itu, gitu. Jadi saya melihat itu, saya langsung Bismillah, Allahu Akbar, saya ludah. Kena dia? Kena, saya ludah. Bismillah, Allahu Akbar, saya ludah. Jadi begitu dia kena, dia udah hilang. Jadi begitu dia kena barang tuh, dia langsung sempat menyenggol-nyenggol. Kan di samping kamar saya itu, samping jendela itu kan ada sekat seng, antara rumah saya
saya sama rumah tetangga. Nah kebetulan malah pada saat itu kehadiran makhluk itu di sini di rumah saya itu ada anak bayi. Di sebelah kanan rumah juga ada anak bayi. Di sebelah kiri rumah juga ada anak bayi yang sejajar usianya, kurang lebih beda-beda hari. Masya Allah. Nah, jadi 3 rumah itu ada anak bayi semua. Mungkin dibilang sasar empuk lah ya. Ya. Jadi setelah saya udahi begitu, istri saya baru bangun, kenapa? Wah, saya bilang, jaga anakmu, saya bilang begitu kan. Jaga anakmu. Saya keluar rumah. Begitu saya keluar rumah, saya lihat itu bertabrakan saya sama anak-anak yang ngumpul-ngumpul di depan rumah. Iya. Dan sedang asik main gitar. Itu mereka lari masuk ke dalam. Masuk ke dalam, saya bertabrakan itu. Saya bilang, kenapa? Itu anak-anak menggetar-getar. Ya kan? Menggetar-getar. Saya bilang, waduh, kami lihat hantu. Dia bilang hantu. Ternyata usut punya usut, mereka lagi bertiga tuh kisahnya. Itu si Mail, terus almarhum ponakan saya yang saya bertabrakan sama dia, almarhum Saputra itu, kakaknya si Budiman, terus sama si Saril. Nah, Saril yang ada juga di situ. Jadi kalau dari versinya mereka sedang main gitar tuh. Jadi si Mail ini asik menyanyi-nyanyi, melihat itu kiranya kelayangan. Dia dekatin, apa kelayangan gitu, soalnya terbang kan, ini barang terbang dengan gedek-gedeknya gitu, kayak oleng gitu. Dia lihat, kok kelayangan, dia bilang kan. Dia datang, begitu didekatin, di situ dia melihat sosok dengan yang sama dengan saya lihat. Jadi kepala, rambut, terus ada isi perut bergantung-gantung, ya kan? Mata yang merah, giginya jelas terlihat, dan itu sosok wanita. Wanita ya? Ya, wanita. Jadi itu si Mel begitu ketemu lari kabur, disusul lah teman-teman yang lain sampai ada yang sakit setelah kejadian itu. Sehingga cerita kami cari, heboh lah sudah, keluar orang banyak ngumpul. Itu sempat heboh ya di Bengkok ya? Heboh sampai datang kepolisian tuh, karena bahkan ketua MUI Tarakan juga hadir di situ. Saya telepon Pak Kiai Jainuddin Dalillah. Sebelum Pak Kiai Jainuddin ya, sebelum Pak Kiai Jainuddin itu sempat lagi kami bertemu lagi dengan makhluk ini, dengan kuyang ini yang hanya kepala saja nih. Ustadz sendiri? Rame sudah nih. Ini rame ya? Rame sudah, penuh sudah, banyak orang. Jadi saya habis mereka di sini, ketemu mereka larian ke sini, saya bilang, ayo kita naik ke atas loteng. Kebetulan di rumah ada loteng, kami naik ke loteng. Saya itu bawa samurai itu. Saya bawa samurai, ya kan? Saya naik ke atas loteng, disusul dengan Saril, Tony sama Dese Murana, dan yang lainnya juga banyak. Cuman karena sempit pintunya, hanya kami berempat yang keluar, yang jelas melihat itu. Kami naik di atas loteng melihat, itu datang. Barang tuh ya? Barang itu datang. Bentar, Barang itu datang. Begitu saya melihat, 3 orang ini juga melihat, itu dia bang, kata mereka, itu dia bang. Wah, sini kalau saya bilang, saya panggil, dia datang. Jarak dia terbang itu antara rumah tetangga, mungkin sekitar 1 jengkal lah dari dia. Jadi pada saat kami naik ke atas itu, sebelum kemunculannya itu, memang suasana sangat hening dan sangat mencekam. Itu perasaan yang kami rasakan, dan bukan saya sendiri, semua merasakan itu. Jadi begitu ada pertama dari sana udah dilihat, kira bola, macam bola ditendang tuh datang, datang. Nyala? Iya, nyala. Punya anu itu kan. Jadi ada orang di bawah situ, si Tono namanya. Dia melihat juga tuh, dan dia biasanya juga sakit. Jadi dia tunjuk apa tuh, dia tunjuk dari bawah tuh apa tuh. Sementara saya sudah bilang sini kok. Begitu dia datang dekat dengan nganggapnya gitu, saya baca ayat kursi, dan dia menurut saya ikut baca. Menurut saya ya, saya baca, dia baca. Dia baca mantra mungkin, Ustaz? Mungkin mantra. Intinya yang dengan bahasa begitu, yang saya dengar suaranya tuh saya membaca.
Saya baca ayat kursi itu, begitu pas selesai ayat kursi itu, makin kayak bola dia ditendang, makin naik ke atas. Ini satu orang saudara Bastoni namanya. Siup ya? Ciup di belakang saya itu. Ya. Jadi saya baca ayat kursi, begitu sudah selesai saya baca dia kayak telambung. Jadi orang semua sini ini menunggu kepala itu turun. Ya, tidak mungkin lah kita nungguin sampai 30 menit melata dengan terus begini. Ya kan, ke atas, ke arah langit. Pasti capek. Turun kita begini, ya kan? Begitu melihat ke atas kok makin dekat, kok langsung jadi kelayangan. Ya kan? Nah, jadi kelayangan. Karena kami lihat, oh, kemana dia nih? Setahu kami kalau jam-jam segini nih arah angin tuh ke laut. Ini kok udah ke darat kelayangan tuh. Jadi kami turun, bilang dorang ada yang ngasih informasi lah sama kami, nggak tahu siapa. Saya bilang, oh itu kelayangan sana tuh ada orang main di jembatan, bilang begitu. Saya telusuri, saya datang ke jembatan, dan saya ketemu orang itu yang nurunin kelayangan, ya kan? Saya tak perlu sebutnya nama di sini ya. Saya ketemu orang itu yang menggulung kelayangan. Begitu saya sampai, kelayangan itu pun di tangannya. Itu saya sendiri. Saya liatin aja, ya kan, orang tuh, dan memang sangat mencurigakan bagi saya gerak-geriknya. Singkat cerita, saya pulang. Nah, Pak Kiai itu datang jam 12. Kami bawa naiklah Pak Kiai ke atas loteng. Jadi beliau juga bilang memang ada dia rasakan sesuatu. Pak Kiai itu ya. Sampai beliau bilang, ya saya dengarkan, kan beliau guru saya anggap orang tua saya, sekaligus saya anggap sebagai orang tua saya, pembimbing saya. Beliau juga bilang, oh nanti kalau kamu tunggu saja, dia bilang. Kalau aku masih di sini, tidak pulang dia. Kesian dia nanti mati. Itu bahasanya Pak Kiai yang saya ini. Berarti waktu Pak Kiai ini ada, dia tuh masih ada berarti bagian sekitaran sini. Walau bisa, intinya Pak Kiai itu ada, kelayangan sudah tidak ada, kepala pun sudah tidak ada. Kami ngobrol di atas, ya kan? Tapi bilang Pak Kiai itu ada sesuatu memang dirasakan. Sosok kayak gitu ya? Atau aura? Artinya aura lah mungkin seperti itu. Sampai bilang Pak Kiai itu, ya kan, Pak Kiai kalau aku masih di sini tidak pulang dia tuh, kasihan dia. Jadi bilang jam 2 Pak Kiai pulang. Tapi saya lihat beliau ada yang dibaca, terus mungkin ya kalau bahasa kita tuh dipagar lah. Dia bilang nanti jatuh dia tuh, dia bilang begitu. Beliau bilang seperti itu. Jadi kami nyantai di sini. Keluar kami kembali turun, Pak Kiai sudah pulang. Kami ngobrol-ngobrol panjang sambil menunggu-nunggu berita. Ini semua siap nih, bawa parang, bawa macam-macam lah, sajam lah dibawa sudah. Hampir semua pegang. Jadi ada di sebelah rumah saya ini, ada di sebelah kanan rumah saya ini, itu dia ada pelihara burung. Burungnya itu kalau bersuara cuman ping ping gitu, paling tinggi gitu. Asal ping ping gitu. Ini masih lanjut ceritanya nih setelah Pak Kiai pulang. Nah, ini setelah Pak Kiai pulang kami masih ngobrol-ngobrol sambil menunggu. Nah, tepat sekitar jam 3 lewat, belum juga setengah 4, ya kan? Itu suara burung itu langsung bunyinya tuh macam burung kena ini, macam diganggu. Ibaratnya diganggu lah, macam belang sangkarnya tuh digoyang-goyang begini, mengamuk. Jadi kami semua yang di depan rumah ini berputar, berlarian semua, pegang parang apa semua, sajam tadi dibawa. Gang rumahnya kecil kan, hanya lebar, jalanan tuh hanya lebar 1 meter, sekitar 40 lah, 1 meter 40, nggak sampai 1,5 meter, ya kan, lebar tuh, dengan orang yang banyak lewat begitu tuh, ya kan, satu jalur, ya kan, satu jalur bawa senjata itu. Saya termasuk orang yang di depan, paling depan ya? Ya, paling depan. Ini sudah berpikir nih bawa puyang sudah ya? Puyang. Ya begitu saya sama Herul itu berdua bersampingan.
tetangga. Kami sama-sama melihat itu barang jatuh, bang, dengan bentuk, kalau saya bilang tuh seperti bayangan manusia, seperti bayangan. Jadi yang kami lihat hanya gelap, hanya ibarat itu hitam, ya. Jadi dia seperti manusia, dia jatuh langsung hitam, dia langsung masuk ke bawah kolong rumah. Di situlah kami berdua yang nyucuk tuh. Itu versinya kami berdua sama si Herul ya. Karena kami sama-sama melihat, kami paling depan, kami sama-sama melihat itu barang masuk ke bawah. Jadi kami langsung cucuk begini, ya kan? Di lubang tuh di bawah kolong rumah orang tuh. Nah sementara ada versi Saril, dia yang ikut di belakang, dia bilang dia ada nemukan sementara kami lari tuh, di sela-sela kami lari tuh, ya kan? Ada dia lihat ini apa sejenis seperti kucing, tapi dia punya kaki itu panjang. Kucing kaki panjang. Kakinya panjang, jadi dia ganjil. Macam dia kalau kucing kan rata jalannya gini ya. Ini kepala begini ya, badan rata gini kan, ya kan? Nah kalau ini enggak, dia tunduk dan Saril, ya kan, kepalanya tunduk ke bawah, ya kan? Terus ini pantatnya ini naik, karena kakinya yang panjang itu. Kaki belakangnya. Kaki belakang. Itu lewat di sela-sela orang lari ke arah kami tuh. Mungkin kalau kucing biasa mungkin ngeliat kayak gitu lari juga. Ya, ini saat kan di sana kan masih ada jalan. Masa kucing kalau lihat orang banyak begitu dia ikut nabrak kami? Pasti belok kan? Nah, kalau di logika kan nggak mungkin. jadi itu ada Saril bilang ada kucing, tapi ada juga si Rusli, tetangga juga, itu bilang anjing. Dia lihat anjing, dia mau ditabrak sama anjing, jadi dia berpinggir begini. Masa anjing lihat kita kalau berhadapan banyak orang begitu lari ke depannya, pegang saja. Bukan, intinya anjing itu kalau dikejar dia lari. Asal kita berani saja kejar dia, lari dia. Ini malah nabrak. Ini malah dia masuk ke sini. Salah-salah. Tapi yang lainnya masa ada sadar. Jadi kita jujur menghadapi hal itu, jujur semacam dihipnotis. Perasaan itu macam kayak yang kita lihat itu udah nyata gitu, Fata Morgana gitu. Berarti ya barang kayak gini nih bintaran ya, berspekulasi ya. Iya. Nanti ada yang jadi pohon, ini kan aku dengar-dengar ada yang bilang jadi pohon, ada yang dibilang jadi apa, kucing, ini aku dengar lagi jadi anjing. Setelah itu masih Pak RT Maulana RT 5 tuh, beliau pun datang dengan membawa polisi. Sampai bawa polisi? Bawa polisi. Jadi datang polisi, dia bilang mana bisa kamu dapat tuh. Itu pun kalau kamu dapat, dah bisa juga kamu pukul berkali-kali, katanya begitu. Paling kamu pukul ya cuman ganjil. 1 kali lah, hitungan ganjil dia bilang. 1, 3, 5, 7 gitu. Ya nggak mungkin juga itu bisa. Ini kan kalau sudah mau banyaknya orang kayak gitu sekali mukul, ya kan? Nggak tahu itu ganjil kenapa. Ya kan? Kita mukul 1 kali, ada lagi yang nambah, ya kan? Jadi gini-gini dia bangun. Jadi setelah kejadian itu, ya kan? Pas malam keduanya itu, setelah kan saya melihat dia lewat tuh, saya tungguin nih barang. Saya tunggu di belakang, di atas rumah loteng Cina yang baru dibangun, yang masih kosong. Saya naik ke atas. Saya nunggu, saya siapkan kopi, gahwa, rokok, saya santai-santai nunggu. Saya tahu sudah jam pulangnya dia jam berapa. Sudah dapat informasi ya? Karena kejadian ini tadi, kejadian ini tempat anak-anak tahu, oh jam ini dia pulang. Waktu di pagar Aba itu Pak Kiai, di situ yang membuat saya tahu, oh dia jam pulangnya jam sekian. Jadi saya standby di atas loteng itu, rumah Cina itu, bangunan itu, sendirian. Saya tunggu, sudah jam 3 lewat, anak nunggu, anak bilang pastinya. Begitu dia sekitar saya nungguin di situ, bunyi sudah masjid nih. Berarti jam 4 lewat. Ya, 4 lewat. Bunyi sudah masjid. Dia mau ndak mau dia pulang. Sebenarnya dia tahu saya jagain untuk barang. Tapi dia mau ndak mau pulang, jangan sampai azan subuh
berkumandang. Karena kalau yang saya dengar-dengar dari beberapa sumber itu, kalau azan subuh dia belum kembali ke tubuhnya, dia mati. Itu dari sumber ya? Ya, dari sumber-sumber yang Anda dengar. Kalau dia azan subuh dia masih lepas kepalanya nih dari tubuhnya, itu tidak bisa kembali dan dia pasti mati. Jadi bunyi-bunyi sudah masjid tapi belum azan ya. Mungkin sekitar 15 menit pasca azan dia pulang dengan ibaratnya tuh kepalanya tuh sudah berasap-asap sudah tuh. Berasap-asap kepalanya. Saya lihat sekali tuh asapnya tuh macam ini, macam kalau kita kelapa tuh dibakar, asapnya tuh begitulah. Kalau bahasa orang banaspati ya? Seperti itu. Seperti itulah. Jadi dia tuh kayak kalang kabut gitu. Turun tuh dan saya lihat dia masuk ke rumah, salah satu rumah tuh. Jadi ditahu ya tempatnya. Ya. Cuma tidak boleh kita ngasih tahu. Itu dirahasiakan. Ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada kejadian-kejadian. Dan perlu kita sama-sama ketahui, kuyang itu sasaran pertamanya itu ya ibu-ibu yang hamil besar, terus orang tua yang sudah uzur yang sudah tidak bisa bergerak apa itu, ya kan, sama anak bayi, ya kan. Terakhir alternatifnya itu hewan, apakah itu sapi atau ayam, kambing, ayam, bisa jadi babi. Yang penting ya. Itu terburuk lah sudah. Ibaratnya dia kalau dia sudah, ini yang saya dapat sumbernya, mengatakan orang yang belajar ilmu itu kalau dia tidak dapat mangsa, dia juga tidak bisa juga kembali ini orang. Tidak bisa kembali ke tubuhnya? Ya. Jadi dia harus dapat mangsa. Jadi alternatif terakhirnya itu ayam. Satu ekor ayam? Iya. Walau alam mau satu ekor mau berapa ekor, intinya dia harus ada. Dan itu saya benarkan karena ada beberapa teman yang berusaha, yang punya usaha ayam ternak tuh. Biasa mereka temukan ayamnya tuh kempes, isi perut itu tidak ada. Isi di dalam perut ayam? Iya. Usus apa? Iya, tidak ada. Dan itu katanya bukan seekor, lebih dari seekor. Jadi itu sudah alternatif terakhir mereka. Kalau mau lihat tanda-tandanya orang yang mempelajari ilmu itu, selidiki. Kalau ada orang sugih, ya sugih itu kan tidak mesti menampakkan juga kan. Ya kan ibaratnya rumah, mobil, mewah, tidak juga seperti itu. Orang yang sugih itu, ya kan, dimana dia berkecukupan. Artinya kita lihat nih, selidiki nih, dia kerja apa, ya kan. Kalau mohon maaf lah, kalau cuma warung-warung ataupun depo galon umpamanya gitu kan, ataupun main proyek lah umpamanya begitu, ya kan, itu kita masih bisa ngukur loh. Tahu-tahu dia dapat Ustaz? Warisan gitu gini. Ya itu juga, makanya saya bilang itu diselidiki semua. Itu caranya untuk mengetahui orang itu menggunakan apa. Kalau memang dia dapat warisan kan berarti bukan dia. Tapi setelah saya telusuri orang yang bersangkutan tadi nih, saya tanya-tanya kerabatnya, bahkan tahu juga dia kerja apa, kan? Jadi kok dalam setahun bisa, mohon maaf lah, sudah ibaratnya walau-walau misal, intinya yang pastinya dia berkecukupan, hidupnya berkecukupan, tidak pernah kekurangan. Kalau bicara makan, bahkan bilang apa, orang punya motor dia punya motor, orang punya mobil dia punya mobil gitu kan. Ya kan, seperti itu, hidupnya berkecukupan. Tapi kalau kita telusuri dia kerja apa, dia ini apa, istilahnya ada maintainer atau bagaimana kayak gitu kan. Kalau kita tidak temukan, sudah jadi itu dia. Dan ciri-cirinya dia, karena dia perempuan, dia suka berdandanan tuh yang ibaratnya menor kan. Kalau macam lipstick, terus dia tuh suka menggunakan pakaian yang berwarna
terang, Berwarna cerah ya. cerah terang. Kalau terang itu kan macam warna kuning, merah. Iya, berwarna cerah. Ah. Jadi kayak dipandang orang tuh dia yang paling Hijau stabilo apa kan yang jarang kita gunakan lah, Nah, ya kan? biasa kan banyak kan orang itu kan berwarna gelap apa kan. Putih, hitam biasa umum ya. Iya. Putih, hitam ya kan. Terus kayak ungu tuh masih biasa-biasa aja lah tuh kalau bagi saya. Iya. Tapi kalau sudah lebih identik dengan warna merah gitu kan, ya kan? Betul Ustaz. Nah, seperti itu. Merah dan kuning biasa tuh. Tapi setelah itu Ustaz nggak pernah ya membeberkan hal yang Nggak pernah, walaupun saya tahu saya nggak mau cerita kemana-mana. Cukup kita tahu saja, dan alhamdulillah keadaan di sini aman-aman. tapi setelah kejadian itu memang nggak pernah sudah ada dapat gangguan. Alhamdulillah. Siapa tahu ada rahasia bacaan atau amalan bagi kawan-kawan untuk ini ya, rumahnya tidak ada dapat gangguan-gangguan seperti goib atau kuda, perakang, apalah yang seperti mengganggu anak mereka gitu kan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan kita, ulama-ulama kita ngajarkan, ya kan? Ada ratibul atas, ada ratibul haddad, ada wirid sakran. Ambillah satu kita amalkan. Kalau tidak bisa setiap hari dibaca, seminggu sekali baca, duduk bagus-bagus baca. Kalau ada majelis, ikut ke majelis-majelis taklim, benteng semua itu. Insyaallah kalau kita melakukan itu, insyaallah orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekeliling kita juga akan merasakan dampak daripada apa yang kita kerjakan. Artinya Allah juga akan menjaga mereka. Allah. Amin, amin. Terima kasih Ustadz ya, sudah memberikan pelajaran atau cerita misteri yang Ustadz alami ya. Itu Ustadz waktu itu anak satu ya? Ya. Ya kan? Nah, terima kasih ya kawan-kawan yang sudah menyaksikan cerita santai misteri ya. Bukan cerita santai misteri sih, cerita misteri. Tapi karena kami ini bawaannya santai, karena habis dari majelis ya, habis bermajelis dengan Ustaz Amir. Nah, alhamdulillah inilah cerita yang menarik bagiku ya, nggak tahu bagi kawan-kawan. Tetap saja di ARD, di cerita misteri. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, subscribe, dan komen-komen ya kawan-kawan ya. Siapa tahu ada yang mau jadi moderator seperti Ustaz Amir di samping ini kan. Terima kasih saya ucapkan. Mudah-mudahan yang nonton kalian mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih juga kepada Ustaz Hamid yang sudah meluangkan waktunya untuk menceritakan kisah misterinya kepada teman-teman tim ARD atau teman-teman dan penonton-penonton ARD. Sebelum saya pamit, ada satu kata yang saya ucapkan kepada kalian, ARD cerita misteri.